Bita'ah wa yanqus bil maksiat. Naik iman kita karena ketaatan kita kepada Allah, turun iman kita karena maksiat yang kita kerjakan. Nih, siapa di sini yang masih bolong-bolong sholatnya, coba angkat tangannya. Bukan kamu yang malas loh, tapi karena Allahnya yang gak mau ketemu sama kamu. Bayangin, enggak sholat itu berarti Allah nggak mau disembah sama kamu, disujudin gitu sama kamu. Allah nggak mau, bodo amat. Segitu di dunia, gimana di akhirat? Allah nggak mau lihat, nggak mau lihat. Berarti kalau nggak dilihat Allah berarti di neraka. Serang ya?手指在屏幕上留着痕迹，将岁月刻下的一段回忆，看着那渐渐消失的你，仿佛我的爱也变得无力。那些已剪影的往事，就像风一样的吹逝，可我的心却仍在坚持，等待那奇迹的再次开始。手机里存着你的号码，每次想起却不敢去拨打，那些无业未接的来电，就像扎在心里的一根刺啊，那些伤痛已开始冬眠，不再让它来扰乱我的心田，就让那些往事都随风飘散，从此不再让它出现。那些已剪影的往事，就像风一样的吹逝，可我的心却仍在坚持，等待那奇迹的再次开始。Misal memandang wajah orang tua, misal memandang wajah guru, tapi matanya dibikin melapatin ada tapi matanya dibikin nonton yang Allah murka, Nabi gak suka. Jangan ya. Tanda kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat diantaranya adalah mempergunakan apapun yang Allah kasih sama kita untuk kebaikan, untuk jalan ibadah, untuk nambah-nambah pahala, bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gimana caranya tadi untuk mencintai Allah?
sholat tepat pada waktunya, ya, puasa di bulan Ramadan, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Aku menanya, rukun Islam adalah 1, 2, 3, 4, 5, dari yang mampu. Nih, rukun Islam berarti orang Islam itu punya kewajiban seperti ini kan: 1 syahadat, 2 sholat. Yang 2 sholat bukan orang, karena syaratnya. Jadi orang Islam itu yang kedua harus sholat. Nah itu sholat itu karena kita mencintai Allah, karena kita nggak mau ninggalin Allah, ya. Dan salah satu cara untuk bisa mencintai Allah juga dengan mencintai utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kita bisa sholat, Nabi yang ngajarin, ya. Kan di Al-Quran nggak ada sholat harus ruku sujud, nggak ada. Cuma atumu sholat, jadikan sholat. Tapi kata Nabi, sholu kamaro, itu sholat kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka salah satu cara untuk bisa mencintai Allah juga dengan mencintai Rasulullah SAW. Kemudian supaya selalu mencintai Allah, selalu ingat bahwa kita nanti mati ketemu sama Allah. Takutnya kalau lagi maksiat, Allah bukan cinta lagi, malah murka ya kita. Kalau pengen dicintai dan mencintai Allah, apapun yang Allah perintahkan kita kerjakan, apapun yang dilarang Allah kita tinggalkan. Itu adalah ciri orang bertakwa. Dan orang bertakwa ya, Masya Allah, orang Islam sudah diajar semuanya sama idola kita. Siapa? Rasulullah SAW. Mau masuk kamar mandi aja dapat ibadah, karena berdoa dulu, Allahumma ini nama Allah, rumah ini, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya pokoknya sebut terus Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencintai Allah, Allah akan cinta balik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya hamba yang Allah cintai yang akan Allah beri hidayah. Hanya hamba yang Allah cintai yang nanti bertemu lagi dengan Allah di mana? Di surga. Semoga kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Gini, kita mencintai Allah karena kita beriman kepada Allah. Dan iman itu naik turun loh, ya. Kadang benar sholatnya, kadang males-malesan, kadang rajin ngajinya, kadang males ngaji. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bimaksiat. Naik iman kita karena ketaatan kita kepada Allah, turun iman kita karena maksiat yang kita kerjakan. Nih, siapa di sini yang masih bolong-bolong sholatnya, coba angkat tangannya. Bukan kamu yang malas loh, tapi karena Allahnya yang gak mau ketemu sama kamu. Bayangin, enggak sholat itu berarti Allah gak mau disembah sama kamu, disujudin gitu sama kamu. Allah gak mau, bodo amat. Segitu di dunia, gimana di akhirat? Allah gak mau lihat, berarti kalau gak dilihat Allah berarti di neraka. Serem ya? Karena kata Nabi, paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah fisajid, ketika dia sujud, ketika dia sholat. Kalau kamu gak mau sholat, berarti Allahnya yang gak mau menggerakkan hati kamu, gak mau Allah ketemu sama kamu. Na'udzubillah min. Begitu juga orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Siapa di sini yang senang baca Al-Quran? Alhamdulillah, benar ya. Kalau seseorang yang gak mau membaca Al-Quran, berarti Al-Qurannya yang tidak mau kamu membacanya. Karena Al-Quran itu kitab suci kalamullah, perkataannya Allah. Hati-hati ya. Maka kalau lagi malas nih, tepus tuh ini. Jangan malas masuk berarti, kalau dibilang syaitan berarti gitu. Langsung minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena
kalau kita nggak mau ngaji, berarti Al-Qurannya nggak mau temenan sama kita. Jangan sampai. Padahal Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa tadi? Biar istiqomah. Alhamdulillah kalau ada di hati kita pengen banget istiqomah. Karena meninggal itu kan suatu saat kapan-kapan itu mendadak. Pengennya lagi istiqomah beribadah, pengennya lagi berbuat solih ya, amal baik. Maka pertama, nih biar istiqomah, pilih teman-temannya yang solihah. Jangan punya teman yang tukang pacaran nanti menular. Jangan. Biarin kita dibilang cupu orang, bukan manusia kan, apa-apa. Tapi kita hebat di hadapan Allah. Oh. Lebih baik dipandang manusia apa dipandang Allah? Allah lah, kan yang nyiptain kita, Allah yang nyiptain kita. Kan kita juga bisa masuk surga karena cintanya Allah buat kita, bukan cinta si dia ya. Benar kan? Biar istiqomah apalagi teh, jangan tinggalkan sholat di waktu. Biar istiqomah apa teh, setiap hari membaca Al-Quran, kecuali lagi tidur. Setiap hari berbuat amal soleh, kalau bisa setiap hari sedekah. Apa kamu gopeng, berserebu, setiap hari bersedekah. Biar istiqomah. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik sama orang tua, namanya berbakti birrul walidain. Ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Sekarang sudah apa angkat tangan? Ayo sama-sama lagi. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub itu Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Ini hati kita ini Allah yang menggenggam, Besti. Ya, hati ini Allah yang pegang. Maka ya Allah yang maha membolak-balikan hati, sabit qalbi, istiqomahkan hati aku, tetapkan hati aku, ala dinika di jalan ajaran agamamu. Jangan sampai jadi hatinya bermaksiat. Ada lagi dalam Al-Quran doanya, Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Tulis ya yang punya buku. Doa biar istiqomah, tadi yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Itu diajarin sama Nabi, sekarang diajarin sama Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut lagi hidayah, jangan kau sesatkan lagi aku setelah kau selamatkan aku. Istiqomahkan aku dalam ketaatan, gitu ya, minta sama Allah. Kemudian bagaimana ngajakin teman istiqomah? Ajakin aja. Kalau ada pengajian, ajakin. Kalau dia belum pakai jilbab, kasih jilbab. Pakai jilbab wajib, Besti. Ini pakai. Kan kita pengen tahu di surga kali. Masa kita temanannya bisa di akhirat gitu ya? Ayo biar kita temanan sampai ke jannahnya Allah nih pakai jilbab. Biar istiqomah. Ingetin teman-temannya kalau punya sholat, bikin status di HP. Sudah azan subuh, bangun sholat. Oh. Sudah azan zuhur, ayo sholat, istiqomah di teman nanti ngeliat. Biar istiqomah, ajakin teman selalu ingetin berbuat kebaikan. Senyum tuh sama teman itu ibadah juga, itu sedekah. Jangan judes-judes sama teman. Bilangnya kalau kamu lagi senyum sama teman. Ini cewek sama cewek ya, cowok sama cowok ya, bukan cewek sama cowok. Kok kamu senyum dulu sama aku? Bilang aku lagi ibadah, apa sedekah? Kata siapa? Kata Rasulullah, tabassum ila wajhi ahlika shadaqah. Senyummu pada temanmu adalah sedekah. Tapi kalau senyummu pada lawan jenismu adalah dosa. Ya, gitu. Ya, oke. Istiqomah ajakin teman-temannya berbuat kebaikan. Selalu dinasihatin kalau dia lagi salah. Kalau ada yang nasihatin, berarti itu tandanya teman kamu sayang loh sama kamu. Jangan dikata-katain, lu sok suci lo, bener lu ngikut gua lu, yang pacaran gua, yang masuk neraka juga gua, ya lo, serem banget, ya. Dan
akhi Watawa sobi sobar, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Jadi kalau jadi biar istiqomah itu harus sabar. Jadi perempuan yang benar itu harus sabar. Jadi wanita yang soleh itu harus sabar. Guru-guru ngadepin muridnya harus sabar. Nggak pacaran dulu harus sabar. Nanti juga ada waktunya. Gitu ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Viola dari kelas 10A. Di sini saya akan membacakan surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau lagi bulan Ramadan banyak-banyakin baca Al-Quran surat Al-Qadr biar kita dapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dari 84 tahun. Masya Allah. Kalau kita malam Lailatul Qadar lagi haji, pahalanya 1000 malam dari haji. Tadi 10 malam doang. Kalau kita dengerin malam Lailatul Qadar lagi sholat kita ditulisnya 1000 bulan ya. Tapi kalau di pacaran dosanya ditulis berapa? 1000 bulan. Kalau bilang naik, amit-amit. Makanya kalau terawih itu jangan niat karena pengen ketemu si dia, jangan. Terawih lah niatin karena pengen ketemu sama Allah. Niatlah terawih karena pengen ketemu pahala, pengen mencintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dicintai si dia, si dia siapa? Si dia itu kalau cinta sama kamu itu saat itu malah dia siapa yang mau cinta juga sama yang lain. Jangan mau digombalin ya, Besti. Dan cowok-cowok juga jangan suka gombal, dosa. Semua nanti ada karmanya, ada loh. Ya jangan mau dibilangin. Baik, kita masih aja ya. Ya buat jajan, buat beli. Kamu tentang. Nih yang sana kita kenalkan tuh namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari cara memberikan salam udah calon ustaz. Amin. Keren. Ya, nih cewek-cewek udah nih. Ingat, nanti saya kalau udah lulus sekolah mau minta dilamar. Amin. Ini calon imam loh nih, ini kakak bisa azan loh. Mau azan kayaknya. Bisa-bisa jadi imam rumah tangga belum masuk surga bersama-sama keluarga. Ayo, dia berani ini jangan sampai salah ya. Ayo coba, kayak kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. والذين
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وأما بنعمة ربك فحدث Ini surat Ya Allah kami surgamu, Ya Allah kami keluarkan kami dari neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Morning's done, the day is won. Sun against it and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. The counter fades, a peaceful hum. The world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Life's little magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. A quiet laugh, the softest breeze. The world's at peace in moments like these. I sip my coffee, feel the warmth inside, letting the day just gently glide. The sun dips low, the shadows play. Everything slows down, it's the perfect day. With every breath the calm sinks in. This is where my joy begins. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips, as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. In these sweet moments, life feels new. And all I need is right here too. No rush, no race, just the afternoon glow. In this gentle time, I let everything flow. The world keeps turning, but I stand still, caught in the magic, the quiet thrill. In these sweet moments, I find my place. In the warmth of the sun, with a smile on my face.